Kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih di ibadah keluarga Jemaat GKO Sola Gracia Jakarta Utara. Kami rindu lagi Tuhan untuk mengalami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, kami belajar bersama, menemukan prinsip-prinsip ilahi bagi pertumbuhan iman kami, pendewasaan iman kami, tetapi juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, malam ini saya ingin share firman Tuhan. Saya beri judul Who Packs Your Parachute? Ini sebuah kisah nyata seorang penerbang jet tempur Amerika Serikat namanya Charles Plumb. Dia adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat, menjadi penerbang jet tempur di Vietnam waktu Perang Amerika-Vietnam. Dan dia sendiri melakukan 75 misi pertempuran. Dan satu kali pesawat jet yang dia bawa itu tertembak rudal darat ke udara. Dan Plumb sempat lompat keluar. Dia turun dengan payung udara yang disebut parasut dan jatuh ke tangan musuh. Dia tertangkap dan hampir 6 tahun menjalani penjara di Vietnam. Segala masa pencobaan, masa siksaan dia alami 6 tahun itu. Dan ketika ada rekonsiliasi, maka dia kemudian mengajarkan pengalaman-pengalaman bagi para prajurit-prajurit muda di akademi. Nah, suatu kali Plumb dan istrinya sedang duduk di sebuah restoran dan ternyata ada seorang pria di meja sebelah yang menghampiri dia. Lalu pria itu berkata, "Hei, kamu kan Plumb. Kau kan yang menerbangkan penempur-penempur jet di Vietnam dari kapal induk Kitty Hawk. Dan pesawatmu kan rontok." Nah, Plumb kaget. Plumb bilang, "Kamu tahu dari mana?" Lalu orang itu menjawab, "Loh, aku kan yang melipat dan menyiapkan parasutmu." Tiba-tiba Plumb itu pegang tangan istrinya, lalu mereka mengucap syukur. Tapi orang yang bertanya itu kasih tanda di mulutnya yang mengatakan, "Tidak usah gembar-gemborkan, tapi yang penting kamu bereskan." Lalu Plumb bilang, "Ya, semuanya beres, semuanya baik. Sekiranya parasut yang kau siapkan itu tidak terbuka, pasti kita nggak mungkin ketemu hari ini di restoran." Dan malam itu Plumb tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan orang itu. Dan dia bilang sama istrinya, "Aku terus-menerus heran bagaimana kira-kira rupa orang itu. Dia pakai seragam angkatan laut di kapal perang, kapal induk. Dia pakai topi putih, sehelai kain selempang di punggungnya. Betapa sering aku melihatnya, tetapi aku jarang mengucapkan selamat pagi dan apa kabar. Karena aku sibuk mengurusi pesawat-pesawat jet tempur." Dan Plumb membayangkan orang itu di dalam dek kapal induk berhari-hari, berjam-jam
Dia merakit dan merajut kain sutra untuk membuat parasut bagi para penerbang. Dan nasib para penerbang itu ditentukan oleh pria yang membuat parasut di dalam dek kapal induk itu. Jadi sekarang pertanyaannya, siapakah yang menyiapkan parasutmu? Saya ingin mengutip Alkitab dari Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ayat itu adalah penggenapan dari Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Saudara-saudara, cerita Matius tadi adalah peristiwa di Kapernaum. Ini gambaran rumah mertua Petrus di Kapernaum. Dan Yesus menyembuhkan mertua Petrus di situ. Kan, mungkin waktu itu sudah kena COVID itu, cuma dia nggak butuh obat-obat anti-COVID ya, karena Yesus ahlinya menyembuhkan, dan malam itu datang segala macam orang untuk disembuhkan dan dipulihkan. Nah, ada teman-teman pria di Rusia bikin joke. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Yesus sembuhkan mertua Petrus. Karena Petrus kesal, dia berharap mertuanya udah bisa selesai. Ternyata Yesus datang sembuhkan dia, makanya Petrus kepahitan. Itu joke para pria di Rusia. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata sadar atau tidak, saudara akui atau tidak, kita bisa mengatasi semua peristiwa dalam hidup kita. Tetapi kita jangan lupa, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, ada orang-orang yang tidak nampak, dan mereka menyiapkan parasut. Orang-orang yang datang ke rumah mertua Petrus karena itu home base-nya Kristus dan murid-murid. Ya. Mereka itu tidak mengenal mertua Petrus, dan mereka tahu Yesus yang menyembuhkan. Saudara-saudara, Charles Plumb adalah seorang legenda hidup dari kisah-kisah heroik dari Amerika. Dia punya pertanyaan, siapakah yang menyiapkan parasut? Kita tahu, Anda tahu, masing-masing kita tahu. Ada orang yang menyiapkan parasut kita. Saya tidak tahu siapa yang siapkan punya Anda. Saya tidak tahu siapa yang ikut merancangnya. Tapi saya tahu satu hal, Tuhan Yesus Kristus yang menyiapkan pelindung yang aman dan damai buat kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 kata magic yang mesti diucapkan setiap hari. Tolong, maaf, dan terima kasih. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Karena
Anda tidak bisa tahu siapa yang menyiapkan. Ada orang-orang yang menyiapkan parasut jasmani kita, menyiapkan parasut emosi kita, menyiapkan parasut jiwa kita. Tapi ada juga yang menyediakan parasut rohani kita. Maka adalah sangat bijaksana kalau Plum tidak bisa tidur dengan tenang. Dia membayangkan seorang pria marinir yang ada di dalam dek itu. Setiap hari tugasnya hanya menjahit dan menyediakan parasut bagi para penerbang. Dan para penerbang itu mondar-mandir dengan penerbangan untuk melakukan pemboman di Vietnam. Dan mereka nggak sempat mengucapkan thank you untuk pembuat parasut. Nah, saya khawatir jangan-jangan kita sibuk dengan semua yang kita jalani. Tetapi kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Lupa untuk katakan tolong. Lupa untuk katakan maaf bagi orang-orang yang tidak nampak. Tapi kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara. Dan satu yang pasti ialah Yesus menyediakan parasut yang sempurna. Karena itu wajarlah kita menyembah Dia, mengucap syukur, mengagungkan namanya, menyanjung Dia, mengucapkan namanya di berbagai kesempatan. Dan kemudian orang lain. Sehingga mari kita tidak tenang tidur bukan karena makanan, minuman, bukan karena pakaian, bukan karena kebutuhan sehari-hari, tapi kita membayangkan Yesus yang dengan tenang menyediakan semuanya. Tuhan Yesus tolong kita. Bapak terima kasih kami disadarkan untuk mengerti bahwa kami selamat dari rudal tempur karena parasut yang menolong kami untuk keluar dari bahaya. Karena itu Bapak kami bersyukur untuk semuanya, kami percaya Kristus yang menanggung semua, menyediakan semua, dan membebaskan dari semua ancaman rudal macam apa. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.